Pagi yang cerah di tanah Jawa, sinar mentari menyentuh dedaunan, mengiringi deru motor tua yang membawa harapan. Di sini, Anissa sedang sibuk membantu ibunya mengantar titipan kue, arem-arem, lemper, dan jajanan pasar lainnya. Inilah tetes keringat Ibu Anissa, perjuangan demi menyekolahkan putrinya yang sebentar lagi akan terbang melintasi samudera menuju Malaka untuk pertukaran mahasiswa. Narator Valentino. Anissa, tolong hantarkan arem-arem ini ke rumah Bu Haji. Ya, hati-hati di jalan. Nak, jangan sampai kuenya hancur. Baik Bu, Anissa berangkat sekarang. Ibu istirahat saja ya, biar Anissa yang selesaikan sisa antarannya. Ibu tidak apa-apa, Nak. Uang dari kue ini penting untuk bekalmu di Malaysia nanti. Ibu ingin kamu fokus belajar di Universitas Malaka. Jangan pikirkan biaya di sini. Terima kasih Bu. Anissa janji akan belajar sungguh-sungguh. Semua kerja keras Ibu akan Anissa balas dengan prestasi di sana. Sebening kasih cinta di Malaka, Anissa diperankan oleh Natasha, Siti memerankan Ibu Anissa, Rahmat Muhammad Al-Farizi diperankan oleh Rock Lee, Hendra diperankan oleh Nandes, Nandes diperankan oleh Putra, Helda diperankan oleh Glenn. Selamat mengikuti, narasi oleh Valentino. Anissa, bagaimana di Malaka? Jangan lupa makan dan fokus kuliahmu di sana ya, Nak. Iya Bu, Malaka cantik sekali, orang-orangnya juga ramah. Anissa tutup dulu ya, mau lanjut cari alamat. Wah, Rahmat, tengok tuh ada gadis termenung sorang-sorang. Macam orang luar je. Maaf saudari, nampak macam tengah keliru. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Iya, saya Anissa dari Indonesia. Saya cari gedung fakultas di Universitas Malaka. Dari sini gadis Indonesia yang selalu kau ceritakan itu, Rahman? Ya, Ibu Anissa sedang menuntut ilmu di sini. Selamat malam Ibu Linda. Suatu kehormatan bagi saya bisa diundang ke sini. Malaka ini penuh tradisi, Anissa. Keluarga kami memegang teguh adat. Rahmat adalah pewaris. Langkahnya harus sentiasa terjaga. Kamu faham maksud saya? Saya sangat menghormati adat di sini, Ibu. Kasih dan rasa hormat saya pada Malaka sudah tumbuh sejak saya menginjakkan kaki di sini. Rahmat, apakah perbedaan kita, bahasa dan latar belakang ini bisa benar-benar bersatu? Anissa, lihat sungai ini. Walau dari manapun asalnya, airnya tetap mengalir ke laut yang sama. Begitulah kita. Sebening kasih ini, aku harap takkan pernah keruh oleh jarak. Takkan. Selagi hati kita bicara bahasa yang sama, aku pilih kamu, Anissa. Anissa pun bergegas. Dengan keranjang di motor tuanya, ia menyusuri jalanan desa yang masih asri. Setiap arem-arem dan lemper yang ia bawa adalah harapan bagi masa depannya di Malaka. Sampailah ia di depan kediaman mewah, rumah Bu Haji. Narator Valentino. Permisi, Bu Haji. Saya Anissa mengantar pesanan kue dari Ibu. Oh, Anissa, masuk saja. Ditaruh di meja sini ya. Ini uangnya, Nak. Bilang terima kasih ya sama ibumu. Kuenya selalu pas rasanya. Oh ya, ku dengar kamu Jeti berangkat kuliah ke Malaka ya? Iya, hati-hati di sana ya. Semoga sukses kuliahnya. Inggih Bu Haji, mohon doa restunya. Besok Anissa berangkat ke Malaka untuk pertukaran mahasiswa. Terima kasih banyak ya Bu. Suasana kantin semakin riuh. Anissa dikelilingi 10 sahabatnya yang akan bersama-sama menempuh perjalanan ke Malaka. Suara denting, sendok dan garpu, riuh rendah antrean makanan, serta gelak tawa menjadi saksi semangat mereka pagi itu. Narator Valentino. Bu, nasi gorengnya 1 ya, pedas. Anissa, kamu mau pesan apa? Mumpung masih di sini. Aku juga pesan jus jeruk 1. Wah, ramai banget ya. Nanti di Malaka kita harus tetap kompak seperti ini. Nisa,
Ini buat bekal di jalan, camilan kesukaanmu. Jangan sampai kelaparan di pesawat nanti. Ingat ya, di sana kita harus saling jaga. Anissa, kamu yang paling rajin. Jangan lupa bantu kami belajar juga. Setuju, Malaka, kami datang. Sudah tidak sabar lihat bangunan merah di sana. Aku pesan bakso 1. Nisa, jangan sedih ya tinggalkan Indonesia. Kita kan pergi bareng-bareng. Bu, kerupuknya tambah 2 ya. Anissa, kamu sudah cek berat bagasimu belum? Hati-hati overload. Iya, benar kata Indra. Dokumen di tas kecil semua kan? Jangan sampai tertinggal di kantin ini. Iya teman-teman, terima kasih banyak ya. Saya senang sekali punya kalian semua. Kita pasti bisa sukses di Malaka nanti. Waktu perpisahan pun tiba. Diiringi doa dari sahabat dan keluarga, Anissa melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan. Deru mesin pesawat yang meluncur di landasan menjadi penanda bahwa perjuangan dari tanah Jawa kini terbang melintasi samudera menuju babak baru di Malaka. Narator Valentino. Di dalam kabin pesawat, suasana begitu hangat. Meski ribuan kaki di atas permukaan laut, tawa Anissa dan 10 sahabatnya tidak pernah surut. Mereka bersenda gurau, membicarakan mimpi-mimpi yang akan mereka wujudkan di Malaka. Narator Valentino. Wah, lihat keluar jendela. Awan-awannya seperti kapas ya, Nisa. Kamu jangan tegang begitu dong. Iya Indra, indah sekali. Tapi saya masih sedikit grogi nih. Ini pertama kalinya saya pergi sejauh ini tanpa ibu. Tenang Nisa, ada kami semua di sini. Kita satu tim pertukaran mahasiswa. Sampai Malaka nanti, kita serbu makanan enak ya. Betul. Aku sudah catat tempat-tempat paling hits di Malaka. Kita harus bikin kenangan manis di sana. Hush, Nani, belajar dulu nomor 1. Tapi ya, sesekali jalan-jalan boleh lah ya, Anissa. Roda pesawat menyentuh landasan Kuala Lumpur. Ke-10 mahasiswa Indonesia itu pun turun dengan semangat yang meluap. Di tengah kemegahan Bandara Internasional Kuala Lumpur, mereka bersiap melanjutkan perjalanan darat menuju Malaka, kota bersejarah yang sudah menanti mereka. Narator Valentino. Wah, akhirnya sampai juga. Besar sekali ya bandaranya. Ayo teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Iya, megah sekali. Tapi perjalanannya masih lanjut ya. Kita akan naik bus ke Malaka. Betul Nisa, perjalanan darat sekitar 2 jam lagi. Tenang saja, pemandangannya bagus kok. Ayo cepat ambil bagasi. Aku sudah tidak sabar ingin segera sampai di asrama. Sabar Nani, antre dulu. Yang penting kita semua sudah mendarat dengan selamat di Malaysia. Malaka, kami datang. Ayo semuanya, kumpul di sini. Bus melaju, membelah jalanan dari Kuala Lumpur menuju Malaka. Di balik jendela, Anissa menatap pemandangan Malaysia yang asing namun indah. Di dalam bus, ke-10 sahabat itu bersenda gurau, diiringi alunan musik Melayu yang syahdu, merayakan awal petualangan mereka. Narator Valentino. Lihat itu teman-teman, kita sudah masuk wilayah Melaka. Sebentar lagi sampai. Wah, jalannya mulus sekali ya. Indah sekali ya. Udaranya terasa beda. Saya jadi makin penasaran dengan Universitas Malaka dan orang-orang di sana. Tenang Nisa, 2 jam perjalanan tidak akan terasa. Nanti sampai sana kita langsung serbu asrama dan cari makan malam. Betul, aku sudah pesan asam pedas Malaka yang terkenal itu. Pokoknya kita harus coba makanan Melayu asli. Hahaha, Helda nomor 1 kalau urusan makan. Anissa, kamu tenang saja. Kami semua di sini menjagamu. Setibanya di asrama, suasana riuh kembali tercipta. Anissa dan 10 sahabatnya mulai membagi kamar. Helda dan Anissa sepakat untuk sekamar berdua, sementara yang lain sibuk mencari pasangan masing-masing. Disinilah, di kamar kecil ini, petualangan mereka di Malaka benar-benar dimulai. Narator
Valentino. Wah, kamarnya nyaman ya, Helda. Pemandangannya langsung ke arah kampus. Saya senang kita bisa sekamar. Betul, Anissa. Aku juga senang. Ayo, kita rapihkan barang-barang dulu. Indra dan Ridwan sepertinya sudah sibuk rebutan kasur di sebelah. Ridwan, kamu sama aku ya. Indra, kuncinya jangan lupa diambil. Ayo cepat, aku sudah lapar. Setibanya di asrama, suasana riuh kembali tercipta. Anissa dan 10 sahabatnya mulai membagi kamar. Helda dan Anissa sepakat untuk sekamar berdua, sementara yang lain sibuk mencari pasangan masing-masing. Disinilah, di kamar kecil ini, petualangan mereka di Malaka benar-benar dimulai. Narator, Valentino. Wah, kamarnya nyaman ya, Helda. Pemandangannya langsung ke arah kampus. Saya senang kita bisa sekamar. Betul, Anissa, aku juga senang. Ayo kita rapihkan barang-barang dulu. Indra dan Ridwan sepertinya sudah sibuk rebutan kasur di sebelah. Ridwan, kamu sama aku ya. Indra, kuncinya jangan lupa diambil. Ayo cepat, aku sudah lapar. Suasana kantin Universitas Malaka terasa begitu hidup. Riuh, rendah percakapan dalam bahasa Melayu memenuhi ruangan, menciptakan harmoni baru bagi Anissa dan teman-temannya. Narator, Valentino. Helda, kamu dengar tidak? Logat mereka merdu sekali ya. Rasanya benar-benar sudah di Malaysia sekarang. Betul, Nisa. Lihat, mereka pesan laksa dan nasi lemak. Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Kamu orang mahasiswa pertukaran dari Indonesia ya? Selamat datang. Jangan segan-segan, mari makan sekali. Iya, terima kasih banyak ya. Ramah sekali mereka, Helda. Di tengah keriuhan kantin Universitas Malaka, Anissa dan Helda mulai menikmati hidangan mereka. Namun tiba-tiba suasana berubah. Pintu kantin terbuka lebar, dan 4 sosok mahasiswa bangsawan melangkah masuk dengan penuh wibawa. Mereka adalah Tengku Rahmat, Tengku Nadin, Tengku Idris, dan Tengku Malik. Kehadiran mereka seakan membawa aura kemegahan di antara riuh rendah mahasiswa lainnya. Narator, Valentino. Helda, laksa ini benar-benar enak. Rasa rempahnya beda sekali dengan yang ada di Jawa. Lihat itu. Siapa mereka? Kenapa semua orang mendadak jadi tenang? Wah, Nisa, itu mereka. 4 serangkai kebanggaan universitas ini. Lihat, ada Rahmat yang tadi kita tabrak kan? Ternyata dia bersama kawan-kawannya para tengku. Hebat sekali pembawaan mereka. Assalamualaikum kawan-kawan. Mari, jangan berhenti makan sebab kami pun nak tumpang cari makan tengah hari saja. Idris, Malik, jom. Meja sana nampak kosong. Rahmat, kau tengok meja sebelah tu. Bukankah itu gadis yang kau cerita tadi? Yang tersesat cari bilik kuliah? Oh, jadi inilah mahasiswa pertukaran dari Indonesia tu. Cantik dan nampak sangat bersopan santun. Patutlah kau asyik tersenyum saja dari tadi, Rahmat. Sudahlah tu mengusik Rahmat. Jom pesan makanan, aku dah lapar sangat ni. Selamat menjamu selera semua. Kantin Universitas Malaka dipenuhi bisik-bisik yang menyimpan rasa ingin tahu. Di satu meja, Tengku Rahmat dan kawan-kawannya mulai membicarakan kehadiran mahasiswa pertukaran. Sementara itu, tak jauh dari sana, Anissa dan para sahabatnya pun tak lepas membahas pesona para bangsawan Malaka itu. Narator, Valentino. Kau orang tengok Anissa tu. Nampak lain macam sikit kan? Sangat bersopan santun, persis gadis Jawa yang penuh dengan adab. Aku rasa perjalanan mereka ke sini bukan sekadar pertukaran biasa. Betul tu Rahmat. Kawan-kawan dia pun nampak ceria saja. Jarang kita ada kelompok yang sepadat ini dari Indonesia. Malik, Idris, apa pendapat kau? Bagi aku, kehadiran mereka bakal meriahkan lagi kampus kita ni. Tapi Rahmat, kenapa kau asyik perhatikan Anissa tu saja? Ada apa-apa ke? Helda, pelankan suaramu. Lihat, mereka sepertinya sedang membicarakan kita. Aduh, saya jadi malu kalau ditatap begitu. Biarkan saja, Nisa. Siapa yang tidak kagum melihat mereka? 4 tengku duduk satu meja, seperti pangeran di film-film.
Lihat si Rahmat itu, matanya nggak lepas dari kamu loh. Wah, kalau Pangeran Malaka sudah melirik, kita yang rakyat jelata ini bisa apa? Hahaha, tapi keren sih. Mereka kelihatan sangat berwibawa ya. Iya, benar. Tapi kita juga harus jaga nama baik Indonesia ya. Jangan sampai memalukan di depan mereka. Setuju. Tapi lihat deh, mereka sepertinya mau berdiri. Apa mereka mau ke arah kita ya? Jantungku ikut deg-degan nih. Kantin Universitas Malaka dipenuhi bisik-bisik yang menyimpan rasa ingin tahu. Di satu meja, Tengku Rahmat dan kawan-kawannya mulai membicarakan kehadiran mahasiswa pertukaran. Sementara itu, tak jauh dari sana, Anissa dan para sahabatnya pun tak lepas membahas pesona para bangsawan Malaka itu. Narator Valentino. Kau orang tengok Anissa tu, nampak lain macam sikit kan? Sangat bersopan santun, persis gadis Jawa yang penuh dengan adab. Aku rasa perjalanan mereka ke sini bukan sekadar pertukaran biasa. Betul tu Rahmat. Kawan-kawan dia pun nampak ceria saja. Jarang kita ada kelompok yang sepadat ini dari Indonesia. Malik, Idris, apa pendapat kau? Bagi aku, kehadiran mereka bakal meriahkan lagi kampus kita ni. Tapi Rahmat, kenapa kau asyik perhatikan Anissa tu saja? Ada apa-apa ke? Hilda, pelankan suaramu. Lihat, mereka sepertinya sedang membicarakan kita. Aduh, saya jadi malu kalau ditatap begitu. Biarkan saja Nisa. Siapa yang tidak kagum melihat mereka? 4 tengku duduk satu meja, seperti pangeran di film-film. Lihat si Rahmat itu, matanya nggak lepas dari kamu loh. Wah, kalau Pangeran Malaka sudah melirik, kita yang rakyat jelata ini bisa apa? Hahaha, tapi keren sih. Mereka kelihatan sangat berwibawa ya. Iya, benar. Tapi kita juga harus jaga nama baik Indonesia ya. Jangan sampai memalukan di depan mereka. Setuju. Tapi lihat deh, mereka sepertinya mau berdiri. Apa mereka mau ke arah kita ya? Jantungku ikut deg-degan nih. Di sudut kantin yang dipenuhi wangi rempah Malaka, 2 kelompok mahasiswa saling mencuri pandang. Kelompok Tengku Rahmat mulai serius mendiskusikan program pertukaran ini, sementara di meja seberang, Anissa dan kawan-kawannya terpaku oleh pesona ketampanan para pemuda bangsawan itu. Narator Valentino. Sebenarnya program pertukaran mahasiswa ini bagus untuk universitas kita. Kita boleh kongsi budaya, tapi yang paling penting, kita kena pastikan kawan-kawan dari Indonesia ni rasa selesa kat sini. Macam Anissa tu, nampak macam dia banyak berfikir. Betul Rahmat. Aku setuju. Pertukaran ni bukan pasal buku saja, tapi pasal hubungan hati antar 2 negara. Tapi aku tengok kau pun macam dah mula nak membina hubungan hati dengan Anissa tu, kan? Hahaha, Idris. Tapi memang betul, mereka semua nampak ada semangat yang tinggi. Kita kena tunjukkan layanan terbaik Malaka pada mereka. Aduh, Hilda. Saya nggak berani angkat muka. Mereka semua tampan-tampan sekali ya. Apalagi Rahmat, pembawaannya tenang sekali. Bukan Rahmat saja, Nisa. Lihat yang di sebelahnya Tengku Idris dan Tengku Nadine itu. Duh, Malaka benar-benar gudangnya pria tampan berwibawa ya. Jantungku mau copot nih. Iya, bener banget. Kayaknya kita betah nih lama-lama di sini kalau pemandangannya kayak gini terus setiap hari. Indra, Ridwan, kalian jangan kalah saing ya. Wah, ini mah berat saingannya Nani. Mereka pakai gelar tengku, kita cuma pakai kaos oblong. Tapi ya sudah, yang penting mata kalian seneng lah. Hahaha, santai saja. Kita kan kesini buat belajar. Tapi ya, kalau ada yang nyangkut satu, nggak nolak juga sih ya. Tengok tu, mereka gelak-gelak. Nampak seronok betul kelompok Indonesia ni. Rahmat, apa kata kita pergi tegur mereka secara rasmi nanti? Tak manis kalau kita cuma perhatikan dari jauh saja. Di sudut kantin yang dipenuhi wangi rempah Malaka, 2 kelompok mahasiswa saling mencuri pandang. Kelompok Tengku Rahmat mulai serius mendiskusikan program pertukaran ini, sementara di meja seberang, Anissa dan kawan-kawannya terpaku oleh pesona ketampanan para pemuda bangsawan itu. Narator Valentino. Sebenarnya program pertukaran mahasiswa ini bagus untuk universitas kita. Kita boleh kongsi budaya, tapi yang paling penting, kita kena pastikan kawan-kawan dari Indonesia ni rasa selesa kat sini. Macam Anissa tu, nampak macam dia banyak berfikir. Betul Rahmat. Aku setuju. Pertukaran ni bukan pasal buku saja, tapi pasal hubungan hati antar 2 negara.
Tapi aku tengok kau pun macam dah mula nak membina hubungan hati dengan Anissa tu, kan? Hahaha, Idris. Tapi memang betul, mereka semua nampak ada semangat yang tinggi. Kita kena tunjukkan layanan terbaik Malaka pada mereka. Aduh, Helda. Saya nggak berani angkat muka. Mereka semua tampan-tampan sekali ya. Apalagi Rahmat, pembawaannya tenang sekali. Bukan Rahmat saja, Nisa. Lihat yang di sebelahnya Tengku Idris dan Tengku Nadine itu. Duh, Malaka benar-benar gudangnya pria tampan berwibawa ya. Jantungku mau copot nih. Iya, bener banget. Kayaknya kita betah nih lama-lama di sini kalau pemandangannya kayak gini terus setiap hari. Indra, Ridwan, kalian jangan kalah saing ya. Wah, ini mah berat saingannya, Nani. Mereka pakai gelar Tengku, kita cuma pakai kaos oblong. Tapi ya sudah, yang penting mata kalian seneng lah. Hahaha, santai saja. Kita kan kesini buat belajar. Tapi ya, kalau ada yang nyangkut satu, nggak nolak juga sih ya. Tengok tuh, mereka gelak-gelak. Nampak seronok betul kelompok Indonesia ni. Rahmat, apa kata kita pergi tegur mereka secara rasmi nanti? Tak manis kalau kita cuma perhatikan dari jauh saja. Matahari sore menyinari punggung Tengku Rahmat yang mulai menjauh. Mengenakan kemeja kuning muda yang rapi, kulitnya yang putih bersih, tampak berkilau di bawah cahaya Malaka. Anissa tertegun, menatap sosok itu hingga lenyap di kelokan jalan. Di saat yang sama, Rahmat pun melangkah dengan hati yang tak lagi tenang. Bayangan Anissa terus menari di benaknya. Narator, Valentino. Kemeja kuning mudanya. Pembawaannya benar-benar berwibawa. Kenapa jantungku tidak mau berhenti berdegup kencang? Sosoknya seolah membawa cahaya tersendiri di jalanan Malaka ini. Anissa, nama yang secantik orangnya. Gadis Indonesia itu, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat aku terus teringat. Malaka sore ini terasa jauh lebih indah karena dia. Ketertarikan yang tak terbendung akhirnya membawa langkah para tengku menuju meja Anissa. Di tengah riuh kantin, dua budaya dan dua bahasa kini bertemu dalam satu sapaan. Narator, Valentino. Maafkan hamba jika kehadiran kami ini mengejutkan kalian semua. Beta sekadar ingin mengucapkan selamat datang ke bumi Malaka buat kalian, mahasiswa dari seberang samudra. Iya Tengku. Terima kasih banyak. Kami sangat senang dan merasa terhormat bisa belajar di sini. Benar apa yang Rahmat katakan. Jika ada apa-apa kesulitan sepanjang berada di universitas ini, janganlah segan-segan untuk memaklumkan kepada kami. Wah, makasih banget ya Tengku. Kami sempat bingung juga sih tadi cari aula pertemuan. Untung ketemu Tengku Rahmat. Iya nih, kampusnya luas banget. Saya Farhan, senang bisa kenalan sama kalian semua. Hahaha, jangan risau Farhan. Malaka ini kecil saja jika sudah biasa. Mari, jemput makan. Kami tak mau mengganggu waktu rehat kalian. Kantin Universitas Malaka mendadak pecah oleh tawa. Anissa dan sahabat-sahabatnya dari Indonesia tak lagi bisa menahan kegembiraan mereka. Candaan yang lepas, suara yang riuh, hingga tawa ngakak yang memenuhi ruangan membuat suasana yang tadinya tenang menjadi begitu berenergi dan sedikit mengejutkan bagi telinga para bangsawan di meja sebelah. Narator, Valentino. Hahaha. Ridwan, sumpah mukamu lucu banget kalau kepedesan gitu. Air mana air? Jangan sampai pingsan di sini. Hahaha. Hahaha. Habisnya Indra jahil banget sih. Sambalnya malah ditambahin ke piring Ridwan. Aduh, perutku sampai sakit ketawa terus. Hahaha. Waduh, ini mah namanya bukan makan siang, tapi latihan tertawa. Suara kalian kencang banget loh, tapi asik. Hahaha. Lanjut Indra, kerjain lagi. Mak Ai, terperanjat hamba. Kuat sungguh gelak tawa kawan-kawan kita dari seberang ni. Macam nak runtuh kantin dibuatnya. Tak sangka mereka seberani ini tertawa di tempat umum. Sungguh, hamba terkejut. Namun, ada sesuatu yang jujur pada tawa itu. Terutama Anissa. Beta tak pernah melihat seorang gadis tertawa selepas itu. Nampak kasar bagi adat kita, tapi sangat berseri di mata beta. Heran hamba dibuatnya. Heran juga aku.
Tak sangka mahasiswa Indonesia ni punya tenaga sebesar itu hanya untuk bergurau. Rahmat, nampaknya tawa mereka dah mula menjangkiti hati kau ya. Hahaha. Di kediaman besar Datuk Zainal, hidangan santap siang telah pun disiapkan dengan penuh ketelitian. Aroma masakan tradisi Malaka memenuhi ruang makan yang megah, di mana setiap gerak-gerik diatur oleh adat dan tata krama yang ketat. Narator Valentino. Rahmat, mari duduk. Hidangan kegemaran ayahanda kamu sudah siap dihidangkan. Janganlah dibiarkan sejuk, tak manis dipandang mata jika tetamu kehormat pun belum tiba. Namun penghuni istana sudah tidak sabar. Baik, Ibunda Tengku Maryam, hamba menjunjung titah. Sungguh harum aroma masakan pada hari ini. Moga-moga selera ayahanda Datuk Zainal juga bertambah ceria hendaknya. Beta sedia menunggu keberangkatan tiba ayahanda. Di kediaman besar Datuk Zainal, hidangan santap siang telah pun disiapkan dengan penuh ketelitian. Aroma masakan tradisi Malaka memenuhi ruang makan yang megah, di mana setiap gerak-gerik diatur oleh adat dan tata krama yang ketat. Narator Valentino. Rahmat, mari duduk. Hidangan kegemaran ayahanda kamu sudah siap dihidangkan. Janganlah dibiarkan sejuk, tak manis dipandang mata jika tetamu kehormat pun belum tiba. Namun penghuni istana sudah tidak sabar. Baik, Ibunda Tengku Maryam, hamba menjunjung titah. Sungguh harum aroma masakan pada hari ini. Moga-moga selera ayahanda Datuk Zainal juga bertambah ceria hendaknya. Beta sedia menunggu keberangkatan tiba ayahanda. Suasana di ruang makan semakin khidmat. Langkah kaki yang mantap terdengar mendekat, menandakan kehadiran sosok yang paling dihormati di kediaman ini. Datuk Zainal Muhammad Al-Farizi, sang pembesar Malaka, kini telah tiba untuk menyertai santap siang bersama keluarga. Narator Valentino. Assalamualaikum. Maafkan beta jika kesibukan di pejabat tadi membuatkan kalian berdua tertunggu-tunggu. Rahmat Maryam, mari kita mulakan santap siang ini dengan rasa syukur. Waalaikumsalam ayahanda Datuk Zainal. Ampun kurnia kehadiran ayahanda sentiasa dinanti. Segala hidangan telah sedia, silakan ayahanda. Hamba sedia berkhidmat. Suasana santap siang yang tenang mendadak berubah tegang. Di balik kemegahan adat tersimpan luka lama yang kini kembali terbuka. Sebuah pertanyaan dari Tengku Rahmat memicu badai yang tak terelakkan di kediaman Datuk Zainal. Narator Valentino. Ampun ayahanda jika hamba lancang bertanya. Bagaimana kiranya khabar Ibunda Datin Husnul Mutiara di Pulau Bintan? Sudah lama benar hamba tidak menatap wajah bonda kandung hamba. Izinkanlah hamba untuk pergi menengok bonda jika masanya mengizinkan. Rahmat. Kerinduan seorang anak pada ibunya adalah fitrah. Pergilah jika perlu, tengoklah ibundamu itu. Beta tidak akan menghalang niat murni kamu untuk berbakti. Tidak, beta sama sekali tidak mengizinkan. Apa kamu sudah lupa siapa yang membesarkan kamu di istana ini, Rahmat? Berani kamu menyebut nama wanita itu di depan beta? Jangan harap kamu boleh menjejakkan kaki ke Pulau Bintan selagi beta masih bernafas. Ayahanda, kenapa Kakanda terlalu memanjakan budak ni? Kebenaran yang pahit akhirnya tersembur keluar. Keheningan istana pecah oleh suara pintu yang dibanting keras, diiringi teriakan yang mengungkap rahasia hati selama puluhan tahun. Narator Valentino. Beta tahu Kakanda, beta tahu. Walaupun bertahun-tahun kita bersama, hati Kakanda masih pada perempuan Bintan itu. Kakanda masih mencintai Datin Husnul Mutiara lebih dari segalanya. Beta hanya bayang-bayang di istana ini. Cukup Maryam. Jika kau mahukan kebenaran, dengarlah. Beta memang tidak pernah mencintai engkau. Hanya engkau yang mendesak dan memaksa beta untuk pernikahan ini. Cintaku, satu-satunya permaisuriku yang abadi, hanyalah Datin Husnul Mutiara. Selamanya begitu.
Menjauh di seberang samudera di Pulau Bintan yang tenang, Datin Husnul Mutiara menjalani hari-harinya dengan bersahaja, bekerja di sebuah bank swasta di Batam. Di rumahnya yang asri, ia ditemani oleh inang setianya, Titi Sari, yang selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka. Narator, Valentino. Titi Sari, entah kenapa, perasaan saya hari ini tidak tenang, seperti ada getaran yang datang dari Malaka. Apakah Rahmat di sana baik-baik saja? Sudah terlalu lama saya hanya bisa mengirim doa lewat angin laut ini. Sabar, Datin, Tengku Rahmat tua naki em Quatidem Berbakti, Pastiladia selalu engate pada Datin, Mungin saja, Dalam waktu dekat ini, Tuhinakan menjawab doa Datin, Dan mempertemukan kalian kembali, Makan dulu ya Datin, Sudah saya siapkan. Menjauh di seberang samudera di Pulau Bintan yang tenang, Datin Husnul Mutiara menjalani hari-harinya dengan bersahaja, bekerja di sebuah bank swasta di Batam. Di rumahnya yang asri, ia ditemani oleh inang setianya, Titi Sari, yang selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka. Narator, Valentino. Titi Sari, entah kenapa, perasaan saya hari ini tidak tenang. Seperti ada getaran yang datang dari Malaka. Apakah Rahmat di sana baik-baik saja? Sudah terlalu lama saya hanya bisa mengirim doa lewat angin laut ini. Sabar, Datin. Tengku Rahmat itu anak yang kuat dan berbakti. Pastilah dia selalu ingat pada Datin. Mungkin saja, dalam waktu dekat ini, Tuhan akan menjawab doa-doa Datin dan mempertemukan kalian kembali. Makan dulu ya Datin, sudah saya siapkan. Di depan sebuah rumah sederhana di Pulau Bintan, seorang pemuda berdiri dengan hati yang berdebar. Mengenakan kemeja yang rapi namun penuh debu perjalanan, ia melangkah mendekat. Perlahan, tangannya mengetuk pintu kayu yang telah menyimpan rindu bertahun-tahun. Narator, Valentino. Assalamualaikum. Permisi, apakah ada orang di dalam? Hamba ingin berjumpa dengan Datin Husnul Mutiara. Waalaikumsalam. Suara pintu terbuka, siapa ya? Maaf, wajah kamu. Ya Tuhan, ketampanan ini, wibawa ini. Siapakah kamu? Nak, kenapa wajahmu begitu mirip dengan... Saya Rahmat, Tengku Rahmat Muhammad Al-Farizi. Saya datang dari Malaka. Saya ingin bertemu dengan bonda kandung saya, Datin Husnul Mutiara. Apakah beliau ada di dalam? Di dalam rumah, Datin Husnul Mutiara yang sedang termenung mendengar suara riuh di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang, firasatnya mengatakan bahwa tamu yang datang bukanlah orang asing. Perlahan ia melangkah keluar dan seketika dunianya seakan berhenti berputar. Narator, Valentino. Rahmat, benarkah ini kamu, nak? Ya Allah, anakku, wajahmu, tatapan matamu, persis seperti ayahandamu saat muda dulu. Kemarilah, nak, peluk Bonda. Bonda sudah terlalu lama menantimu. Bonda, ini hamba Rahmat, Tengku Rahmat Muhammad Al-Farizi. Ampunkan hamba karena baru sekarang hamba sampai ke kaki Bonda. Hamba sangat merindukan Bonda. Hamba datang membawa salam rindu yang tak pernah padam dari ayahanda Datuk Zainal. Alhamdulillah. Ya Allah, akhirnya doa Datin dikabulkan. Tengku Rahmat sudah kembali. Silakan masuk, Tengku. Biar hamba siapkan air minum untuk Tengku. Di dalam rumah yang menyimpan beribu kenangan, satu demi satu tabir rahasia mulai tersingkap. Suara Datin Husnul Mutiara terdengar bergetar saat ia menceritakan kebenaran pahit tentang masa lalunya di Istana Malaka. Narator, Valentino. Bonda tahu, nak, tapi di sisi ayahandamu kini ada Puan Maryam. Dialah ibu tirimu yang telah menggantikan tempat Bonda. Dialah yang merebut tahta Bonda. Dia telah jatuh hati pada ayahandamu.
tapi dengan cara yang sungguh kejam. Dia mencari segala jalan agar Bonda terusir dari istana itu, hingga akhirnya Bonda terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan ini, hanya ditemani oleh Titisari. Sungguh hamba tak menyangka, Ibunda Tengku Maryam sanggup melakukan perkara sekejam itu terhadap Bonda. Patutlah selama ini Ayahanda Datuk Zainal sering berduka. Hati hamba hancur mendengar segala derita yang Bonda lalui sendirian di sini. Kata-kata Rahmat mengalir bagai air mata yang tak terbendung. Sebuah permohonan tulus dari seorang anak yang mendambakan keutuhan keluarganya kembali. Di tengah semilir angin bintan, harapan itu membubung tinggi ke langit Malaka. Narator Valentino. Bonda, Ayahanda Datuk Zainal sungguh sangat merindukan Bonda. Tiada hari tanpa bayangan Bonda di fikirannya. Bilakah masanya Ayahanda boleh bertemu Bonda kembali? Bilakah masanya Bonda akan kembali menempati singgasana permaisuri di hati Ayahanda? Hamba sangat kangen pada Bonda. Hamba ingin Bonda kembali bersama Ayahanda seperti sedia kala. Kata-kata Rahmat mengalir bagai air mata yang tak terbendung. Sebuah permohonan tulus dari seorang anak yang mendambakan keutuhan keluarganya kembali. Di tengah semilir angin bintan, harapan itu membubung tinggi ke langit Malaka. Narator Valentino. Bonda, Ayahanda Datuk Zainal sungguh sangat merindukan Bonda. Tiada hari tanpa bayangan Bonda di fikirannya. Bilakah masanya Ayahanda boleh bertemu Bonda kembali? Bilakah masanya Bonda akan kembali menempati singgasana permaisuri di hati Ayahanda? Hamba sangat kangen pada Bonda. Hamba ingin Bonda kembali bersama Ayahanda seperti sedia kala. Di bawah temaram lampu rumah di Bintan, jawaban sang Bonda bagai petir di siang bolong bagi Rahmat. Harapan untuk menyatukan kembali keluarganya seakan membentur dinding tinggi yang tak tertembus. Narator Valentino. Tak mungkin ada. Tak mungkin Bunda untuk kembali ke istana itu, Rahmat. Ibu tirimu sudah memagari diri dan segala jalan agar jangan sampai Bunda kembali. Ibu tirimu sangat mencintai ayahmu, dan dia akan memakai berbagai cara yang kejam untuk menyingkirkan Bunda selamanya. Tabahkanlah hatimu, nak. Mudah-mudahan di hari lain, Bunda bisa sampai ke Malaka lagi. Harapan yang dipanjatkan di tepi pantai Bintan terbawa angin menuju selat Malaka. Meski rintangan begitu kokoh menghalangi, restu dan kasih sayang seorang ibu tak akan pernah putus oleh jarak dan waktu. Narator Valentino. Tabahkan hatimu, Rahmat. Bunda selalu berdoa. Mudah-mudahan di hari lain, jika takdir mengizinkan, Bunda bisa sampai ke Malaka lagi. Doa Bunda menyertai setiap langkahmu, nak. Janji suci telah terucap di bawah langit Bintan. Dengan restu sang Bonda di dalam dada, Rahmat bersiap kembali ke Malaka untuk menuntut keadilan. Narator Valentino. Bonda, hamba mohon pamit. Hamba akan pastikan marwah Bonda kembali tegak di Istana Malaka. Hamba janji suatu hari nanti hamba akan jemput Bonda kembali dengan penuh kehormatan. Tunggulah hamba, Bonda. Titisari, anakku sudah pergi. Sebelah hati saya merasa tenang karena rindu ini sudah terobati, namun sebelah lagi merasa bimbang. Apakah Rahmat sanggup menghadapi duri-duri di Istana Malaka itu sendirian? Puan Maryam bukan lawan yang mudah bagi anak semuda dia. Datin, Tengku Rahmat sudah bukan anak kecil lagi. Dia punya keberanian Datuk Zainal dan kelembutan Datin. Percayalah,
kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kita di sini hanya bisa terus memagari langkahnya dengan doa. Mari masuk, Datin. Udara laut mulai dingin. Titisari, anakku sudah pergi. Sebelah hati saya merasa tenang karena rindu ini sudah terobati, namun sebelah lagi merasa bimbang. Apakah Rahmat sanggup menghadapi duri-duri di istana Malaka itu sendirian? Puan Maryam bukan lawan yang mudah bagi anak semuda dia. Datin, Tengku Rahmat sudah bukan anak kecil lagi. Dia punya keberanian Datuk Zainal dan kelembutan Datin. Percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kita di sini hanya bisa terus memagari langkahnya dengan doa. Mari masuk, Datin. Udara laut mulai dingin. Sementara itu, di bawah langit Malaka yang membentang luas. Pagi itu di kampus Universitas Malaka begitu cerah dan ceria. Anissa dan teman-temannya seperti biasa telah duduk berkumpul di kursi-kursi kantin menikmati awal hari mereka. Tak lama kemudian, para anggota 4 serangkai pun melangkah masuk dan segera menduduki meja kebesaran mereka. Begitu pula dengan Tengku Rahmat, narator Valentino. Pagi yang indah ya, teman-teman. Lihat langitnya, biru sekali. Rasanya semangat banget buat mulai kelas hari ini. Betul, Nisa. Lihat tuh. Rombongan para tengku sudah datang. Rahmat juga ada. Wah, auranya kalau pagi-pagi begini makin kelihatan bersinar ya. Assalamualaikum semua. Cerah sungguh pagi ini. Secerah wajah-wajah sahabat dari Indonesia di meja sebelah. Idris, Nadine, mari kita duduk. Hamba rasa hari ini akan menjadi hari yang sangat baik buat kita semua. Waalaikumsalam. Amboi Rahmat, beta tengok engkau ni bukan main ceria lagi. Adakah sebab nampak cahaya dari meja sebelah tu? Ha. Sudahlah tu Idris. Rahmat ni memang sentiasa bersopan santun. Tapi memang betul kehadiran mereka buat kampus kita ni rasa lebih hidup. Selamat pagi semua. Pagi juga Tengku. Wah, kompak banget ya jam datangnya. Kita mahasiswa rajin, sudah standby dari tadi. Hahaha, Indra bisa saja. Anissa, kamu kok diam saja? Disapa Rahmat tuh. Iya Rahmat. Selamat pagi juga. Cahaya apa sih Nani? Kamu ini ada-ada saja. Saya cuma senang karena cuacanya cerah sekali hari ini. Tersipu. Terima kasih ya Rahmat. Kalian semua juga kelihatan sangat bersemangat pagi ini. Mari, silakan duduk dan nikmati sarapannya. Ayo semuanya, kita bikin musik kantin. Suara mengetuk piring. Tak tung tak. Ridwan, balas dong pakai garpu. Ha. Siapa takut? Suara mengetuk gelas. Ting ting ting. Wah, seru banget ya. Biar sekantin Malaka tahu kalau kita lagi senang. Aduh Indra, Ridwan, kalian ini memalukan tapi lucu sekali. Hahaha. Lihat tuh, orang-orang jadi memperhatikan kita semua. Hahaha. Biarkan saja Nisa. Yang penting asik. Ayo Helda juga ikutan. Ketukan piring. Ayo semua. 1, 2, 3. Hahaha. Hahaha, kampus Malaka pecah hari ini. Ayo Nisa, jangan cuma ketawa. Ikut tepuk tangan juga. Meriah banget petualangan kita. Setuju, ini baru namanya mahasiswa pertukaran, bawa keceriaan dari Indonesia sampai ke sini. Hahaha, lanjut lagi ketukannya. Di tengah keriuhan konser alat makan mahasiswa Indonesia, para tengku tetap duduk dengan anggun di meja mereka. Tatapan mereka tidak lepas dari pemandangan yang tak biasa ini, sebuah perpaduan antara keterkejutan dan kekaguman akan jiwa-jiwa yang merdeka. Narator Valentino. Tengoklah kawan-kawan, betapa cerianya mereka. Walaupun nampak sedikit, luar biasa bagi adat kita. Tapi hamba rasa kebahagiaan mereka itu sangat murni. Terutama Anissa. Beta belum pernah melihat seseorang yang begitu tulus dalam kegembiraannya. Sungguh menyejukkan hati hamba. Betul Rahmat, beta pun rasa terhibur. Tengoklah cara mereka memukul piring itu seolah-olah seluruh dunia milik mereka. Kebanggaan mereka pada persahabatan,
Sungguh membuatkan beta rasa sedikit cemburu. Mungkin Malaka memerlukan sedikit warna dari seberang samudera ini. Hamba setuju. Walaupun kita harus sentiasa menjaga adab, tapi tak salah jika kita menghargai semangat mereka. Rahmat, nampaknya matamu sudah terkunci rapat pada permaisuri dari Jawa itu ya? Hahaha. Dari meja mahasiswa Indonesia, sepasang mata tak lepas memperhatikan. Anissa melihat dengan jelas saat Tengku Nadin menuding ke arahnya sambil membisikkan sesuatu kepada Tengku Rahmat. Jantungnya berdesir, mencoba menebak apa yang sedang mereka bincangkan di tengah riuh kantin itu. Narator Valentino. Helda, lihat itu. Tengku Nadin menunjuk ke arah kita sambil bicara serius sama Rahmat. Apa mereka membicarakan saya ya? Aduh, saya jadi salah tingkah begini. Rahmat juga langsung melihat ke sini. Wah, bener banget Nisa. Jelas-jelas mereka lagi bahas kamu. Tuh lihat Rahmat sampai tersenyum begitu setelah dengar omongan Nadine. Kayaknya pesona gadis Jawa memang nggak ada lawannya di Malaka. Hahaha. Sepulang kuliah, langkah Anissa membawanya ke perpustakaan universitas yang tenang. Di antara deretan buku yang berjejer rapi, takdir kembali mempertemukannya dengan Tengku Rahmat. Disinilah, di sudut sunyi perpustakaan, mereka memulai sebuah percakapan empat mata yang jujur. Narator Valentino. Assalamualaikum Anissa. Beta tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Adakah kamu juga sedang mencari ketenangan di antara helaian buku? Waalaikumsalam, Tengku Rahmat. Iya, saya ingin mencari beberapa referensi untuk tugas. Malaka, perpustakaannya sangat luar biasa. Panggil saja Rahmat jika kita bicara berdua sebegini. Hamba ingin mengenali kamu lebih dekat, Anissa. Bagaimana kabar bonda kamu di seberang sana? Ibu baik, Rahmat. Beliau yang berjuang keras agar saya bisa sampai ke sini. Saya sangat merindukan beliau. Hamba faham rasa itu. Kerinduan adalah bahasa hati yang paling jujur. Mungkin kita punya banyak kesamaan yang belum kita temui. Sungguh, Anissa, hamba merasa tenang bila berada di sisi kamu. Di istana, hamba sering merasa terhimpit oleh adat dan harapan orang lain. Tapi bersamamu, hamba rasa hamba boleh menjadi diri hamba yang sebenar. Adakah kamu sudi jika hamba membawa kamu melihat sisi lain Malaka yang tidak ada dalam buku sejarah? Beta ingin berkongsi dunia hamba dengan kamu. Saya mengerti, Rahmat. Kehidupan di istana pasti tidak mudah ya. Saya sendiri juga berjuang di sini untuk membuktikan kalau perjuangan ibu saya di Jawa tidak sia-sia. Kita sama-sama punya beban masing-masing. Tapi saya akan merasa sangat senang jika bisa mengenal duniamu lebih jauh. Terima kasih sudah mempercayai saya. Rahmat, saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu seorang tengku, putra seorang pembesar di Malaka. Sedangkan saya hanyalah mahasiswa biasa dari desa di Jawa yang datang ke sini berkat doa dan air mata ibu saya. Anissa, dengarlah beta. Darjat dan pangkat itu hanyalah hiasan dunia yang fana. Di mata hamba, kamu adalah kejujuran yang beta cari selama ini. Hamba juga punya luka. Bonda kandung hamba jauh di Bintan, terpisah kerana adat istana yang kaku. Hamba tidak mahu cinta kita juga terkorban kerana perkara yang sama. Tapi Rahmat, apakah keluargamu akan menerima saya? Saya melihat sendiri betapa berwibawanya Datuk Zainal dan betapa tegasnya Puan Maryam. Saya takut kasih ini justru akan menyulitkan langkahmu di Malaka. Beta sudah tekad, Anissa. Hamba akan memperjuangkan kamu seperti ayahanda memperjuangkan cintanya pada Bonda Husnul Mutiara. Walau badai melanda istana, hamba tidak akan melepaskan tanganmu. Adakah kamu sudi untuk percaya pada hamba? Berikanlah hamba satu ruang kecil di hatimu. Rahmat, kejujuranmu ini meluluhkan hati saya. Sebenarnya, sejak kita pertama kali bertemu, sejak tabrakan di koridor itu, saya selalu mencari sosokmu di keramaian kampus. Saya rasa saya juga sudah mulai menyimpan rasa yang sama. Alhamdulillah. Terharu hamba mendengarnya, Anissa. Terima kasih kerana sudi berkongsi rasa ini. Malaka akan menjadi saksi bahwa kasih ini sebening air sungai yang mengalir,
takkan keruh oleh perbedaan kita. Pelayan, boleh hamba pesan? Anissa, apa kiranya hidangan yang ingin kamu coba petang ini? Di sini asam pedas ikan pari mereka sangat tersohor. Atau kamu lebih gemar mencoba sate celup yang menjadi kebanggaan warga Malaka? Hamba sarankan sate celup, ia sangat unik dan beta yakin kamu akan menyukainya. Wah, sate celup ya? Saya ikut saranmu saja, Rahmat. Sepertinya enak. Oh ya, air sirap selasi itu seperti es campur ya? Saya jadi penasaran. Terima kasih sudah memesankan untuk saya. Kamu benar-benar tahu cara memperlakukan tamu dengan baik. Beta pesan 2 set sate celup dan tolong berikan air sirap selasih yang paling segar buat permaisuri di hadapan hamba ini. Anissa, beta harap rasa makanan ini nanti sesegar rasa syukur hamba kerana dapat duduk bersamamu tanpa gangguan. Kamu tahu Malaka selalu nampak cantik, tapi hari ini ia nampak sempurna. Sebenarnya, duduk di sini saja sudah membuat saya senang. Malaka punya aura yang sangat tenang, berbeda sekali dengan hiruk-pikuk di Jawa. Tapi berada di sini bersamamu, rasanya seperti saya punya pelindung. Tersenyum. Mari kita nikmati makanannya nanti, saya sudah mulai lapar nih, karena sedari tadi cuma bicara terus. Malam mulai menyelimuti asrama Universitas Malaka. Anissa melangkah masuk dengan senyum yang masih tersisa di bibirnya. Namun ia tak menyadari bahwa 10 sahabatnya sudah menanti dengan segudang pertanyaan dan godaan yang siap meledak. Narator Valentino. Cie, yang baru pulang kencan. Lihat tuh pipinya merah banget. Habis diapain sama Tengku Rahmat di kafe tadi? Nisa, ayo dong cerita. Wah, parah nih. Kita di asrama cuma makan mie instan, Anissa malah makan sate celup romantis. Gimana, Ndra? Apa katanya si Pangeran Malaka itu? Sudah tembak belum? Hahaha. Aduh, kalian ini, apaan sih? Tadi itu cuma ngobrol biasa kok. Kita cuma makan dan bicara soal kuliah. Beneran deh, jangan diledekin terus dong, saya jadi malu. Halah, jangan percaya teman-teman. Saya saksinya, tadi pas mereka mau berangkat saja tatapannya sudah beda level. Nisa, ngaku saja, kamu sudah jatuh cinta kan sama si Tengku itu? Hahaha. Sudah Nisa, nggak usah ditutup-tutupi. Kita semua ikut senang kok kalau kamu bahagia. Tapi ingat ya, besok kelas pagi, jangan sampai melamun terus di kelas gara-gara terbayang wajah Rahmat. Hahaha. Pagi yang baru telah menyapa Malaka. Kantin Universitas Malaka pagi ini kembali dipenuhi oleh riuh rendah mahasiswa. Di tengah aroma kopi dan nasi lemak, Anissa dan 10 sahabatnya sudah berkumpul membawa sisa-sisa tawa dari malam sebelumnya. Narator Valentino. Woi Nisa, masih melamun saja? Masih kepikiran sate celup semalam ya? Hahaha. Lihat tuh, pangeranmu sudah datang. Gagah banget ya Rahmat kalau pakai baju Melayu lengkap begitu. Assalamualaikum sahabat-sahabat dari seberang samudra. Adakah beta mengganggu keriuhan kalian pagi ini? Anissa, beta harap tidurmu semalam cukup nyenyak. Sepertinya sinar matamu pagi ini lebih terang dari biasanya. Waalaikumsalam, Rahmat. Iya. Terima kasih. Kami cuma lagi bercanda biasa kok. Suara teman-teman saya memang agak kencang kalau lagi senang. Maaf ya kalau mengganggu meja sebelah. Anissa, sebenarnya beta baru saja pulang dari Pulau Bintan untuk menemui bonda kandung hamba, Datin Husnul Mutiara.
Di sana Beta mendengar kebenaran yang sungguh memilukan hati tentang masa lalu istana dan kekejaman Puan Maryam. Hamba rasa dunia hamba seakan bergoncang. Bintan? Oh, jadi itu alasan kamu tidak kelihatan di kampus beberapa hari ini? Kasihan sekali bondamu, Rahmat. Saya benar-benar tidak menyangka ada rahasia seberat itu di balik kemegahan keluargamu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sebab itulah Beta nekat untuk tidak mahu kehilangan kamu. Walaupun istana mungkin akan dilanda badai yang lebih hebat, hamba sedia memperjuangkan nasib kita. Beta tidak mahu sejarah bonda hamba berulang pada kamu, Anissa. Kamu adalah permata yang Beta ingin jaga selamanya. Tapi Rahmat, saya hanya orang biasa, mahasiswa pertukaran dari desa di Jawa. Apakah nasib akan memihak pada kita? Saya takut perbedaan status dan restu Puan Maryam akan menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk kita lalui bersama. Nasib itu bukan sekadar takdir yang kita tunggu, Anissa. Tapi ia adalah jalan yang kita corakkan sendiri dengan izin Tuhan. Biarlah seluruh Malaka menentang, asalkan kamu tidak melepaskan tangan hamba. Adakah kamu sudi untuk mengikat janji setia ini bersama hamba? Hamba sungguh ikhlas mencintaimu. Terharu, Rahmat. Keberanianmu membuat saya kuat. Iya, saya sudi. Saya akan percaya pada takdir kita. Dan saya tidak akan lepaskan tanganmu. Mari kita hadapi apapun yang Malaka siapkan untuk kita di depan nanti. Terima kasih sudah memilih saya. Tapi Rahmat, dunia kita begitu berbeda. Kamu bicara soal istana, soal marwah, sedangkan aku hanya punya rindu dan doa, Ibu. Adakah cinta ini cukup kuat melawan protokol dan aturan itu? Aku takut, Rahmat. Aku takut suatu saat nanti aku akan kehilanganmu karena keadaan. Anissa, air sungai Malaka ini pun bercampur dari banyak muara. Cinta bukan soal dari mana kita berasal, tapi kemana kita mahu tuju bersama. Beta tidak akan biarkan kamu berjuang sendirian. Kamu adalah kekuatan baru hamba. Selagi hamba masih bernafas, hamba akan memagari marwahmu. Mendengarmu bicara begitu, aku merasa jauh lebih tenang. Malaka tak lagi terasa asing bagiku. Aku berjanji, Rahmat, aku akan belajar lebih keras lagi, menjaga kehormatanmu, dan aku tidak akan mengecewakanmu di depan Datuk Zainal nanti. Aku akan berdiri dengan tegak di sampingmu. Itulah janji yang hamba pegang erat dalam sanubari. Hamba akan segera selesaikan urusan bonda di Bintan, dan selepas itu kita akan menghadap ayahanda bersama-sama. Biarlah seluruh dunia Malaka ini menjadi saksi bahwa Beta telah memilih kamu sebagai permaisuri hati hamba selamanya. Hamba mencintaimu, Anissa. Ternyata bukan hanya Anissa dan Rahmat yang merasakan debaran di bumi Malaka. Di sela-sela kesibukan kuliah, benih-benih asmara juga mulai tumbuh di antara para sahabat. Indra dan Helda perlahan menjalin kasih dalam ketenangan, sementara Nani dan Ridwan pun tak mau ketinggalan merajut cinta. Kampus Universitas Malaka kini menjadi saksi bisu berkembangnya cinta mereka. Narator Valentino. Indra, Helda, kamu sadar nggak? Malaka ini kalau sore-sore begini jadi makin cantik ya. Apalagi kalau jalan kakinya sama kamu. Helda, hahaha, Indra, bisa saja kamu. Tapi iya, aku juga merasa tenang. Semoga kebersamaan kita di sini bukan cuma sekejap ya. Ridwan, Nenai, nasi lemaknya masih kurang? Atau mau aku pesankan satu lagi biar kamu semangat belajarnya? Nenai, ih, Ridwan perhatian banget sih. Cukup kok. Semangatku kan sudah penuh sejak ada kamu di sini. Hahaha. Wah, saya senang sekali melihat kalian semua bahagia.
Ternyata Malaka benar-benar membawa berkah cinta buat kita semua ya. Bukan cuma buat saya saja. Ridwan, aku nggak nyangka ya, kita yang tadinya cuma temen satu kampus di Indonesia, sekarang malah jadi makin dekat di Malaka. Kayaknya suasana di sini emang beda banget buat kita. Iya Nan, mungkin bener kata orang, merantau itu emang bikin kita lebih kenal sama orang-orang di sekitar kita. Aku beneran seneng bisa ngelewatin semua petualangan di Malaysia ini bareng kamu. Kamu bikin Malaka terasa lebih spesial. Hel, kamu kenapa sih dari tadi diem aja? Biasanya paling berisik kalau kita lagi jalan berdua. Takut ya ketahuan teman-teman kalau kita sebenarnya lagi asik pacaran di sini. Ngaku deh. Apaan sih Endra? Nggak takut juga kali. Cuman lagi nikmatin angin sore Malaka aja, mumpung cuacanya lagi enak banget. Tapi ya, makasih ya udah sabar nemenin aku terus dari kemarin. Ternyata kamu orangnya asik juga. Ridwan, janji ya, nanti kalau program pertukaran ini selesai, kita tetap kayak gini. Jangan berubah ya pas sudah balik ke Indonesia nanti. Aku nggak mau Malaka cuma jadi kenangan sesaat buat kita. Pasti Nan, Malaka ini cuman awal dari cerita kita berdua. Aku bakal terus jagain kamu, baik di sini, ataupun nanti pas kita udah balik ke Jakarta. Yuk, lanjut jalan. Habis ini, aku traktir cendol Malaka ya. Helda, nanti malam temenin aku cari oleh-oleh ya buat keluarga di rumah. Tapi ada syaratnya, kamu harus gandeng tanganku terus biar nggak hilang di keramaian. Berani nggak? Atau emang kamu yang sebenarnya pengen? Dih, modus banget kamu Ndra. Dasar pangeran gadungan Malaka. Tapi ya udah deh, khusus buat kamu, aku jabanin tawaran itu. Biar aman aja ya, jangan baper dulu. Hahaha. Ridwan, beta perhatikan kalian mahasiswa dari Indonesia sungguh cepat menyesuaikan diri di Malaka. Hamba sangat senang melihat semangat persahabatan ini tumbuh di antara kita. Adakah Malaka sudah mulai terasa seperti rumah bagi kamu? Benar, Rahmat. Jujur saja, awalnya kami merasa agak asing, tapi keramah tamahan kalian di sini membuat kami betah. Malaka ini memang punya pesona yang sulit dijelaskan, apalagi persahabatan kita ini. Saya merasa sangat beruntung bisa ikut program ini. Saya setuju sama Ridwan. Rahmat, kamu dan teman-teman para tengku benar-benar membimbing kami dengan sabar. Kami janji akan bawa semua kenangan indah ini kembali ke Indonesia nanti. Itulah yang Ayahanda Datuk Zainal harapkan. Pertukaran ini bukan sekadar ilmu, tapi penyatuan jiwa antara dua negara. Beta berjanji akan sentiasa menjaga kebajikan kalian selama di sini. Mari kita bina masa depan yang lebih gemilang bersama. Terima kasih banyak, Rahmat. Kami di sini belajar banyak soal adab dan ketulusan. Malaka akan selalu punya tempat spesial di hati kami semua, terutama di hati saya. Yuk, kita lanjut ke kelas, nanti keburu telat dosennya masuk. Iya nih, Malaka, Indonesia, Malaysia, kita semua kan saudara. Seru banget kalau kita bisa terus kompak begini sampai lulus nanti. Hahaha. Di dalam ruang kelas yang tenang, pelajaran sedang berlangsung dengan khidmat. Di tengah deretan bangku, Tengku Rahmat mencuri waktu untuk menyapa Anissa. Suaranya yang rendah dan tata bahasanya yang halus merayap masuk ke hati, menciptakan momen kecil yang begitu berharga bagi Anissa. Narator Valentino, aktor. Berbisik halus. Anissa, maafkan hamba jika mengganggu tumpuanmu. Beta perhatikan kamu seakan keliru dengan nota tadi. Ini, ambillah nota beta sebagai rujukan. Beta tidak mahu kamu merasa susah di hari pertama kelas ini. Suara beta cukup lembutkah untuk tidak mengusik ketenanganmu? Berbisik. Oh, Rahmat, terima kasih banyak.
Suaramu lembut sekali sampai saya hampir tidak dengar. Catatanmu sangat rapi. Ini sangat membantu saya. Terima kasih ya, sudah begitu perhatian. Usai jam kuliah yang padat, Anissa dan teman-temannya kembali melangkah menuju kantin. Perut yang lapar menuntut hidangan paling lezat di Universitas Malaka sore itu. Namun, suasana yang riuh mendadak terasa berbeda saat 4 serangkai bangsawan Malaka kembali memasuki ruangan, membawa aura wibawa yang tak pernah pudar. Narator Valentino. Wah, lapar sekali. Bu, saya pesan menu yang paling enak dan jadi favorit di sini ya. Katanya nasi kerabu Malakanya juara. Saya mau 1. Aku juga sama Bu. Samain saja sama Anissa. Lapar banget habis kelas tadi, materinya berat sekali. Assalamualaikum kawan-kawan. Nampaknya semua sudah bersedia untuk santap petang ya. Idris, Nadine. Nampaknya menu kegemaran Anissa sama seperti menu kegemaran hamba. Suatu kebetulan yang indah, bukan? Waalaikumsalam. Amboi Rahmat, beta tengok engkau ni pantas saja mencari persamaan. Tapi memang betul nasi kerabu di sini tiada tandingannya. Hamba sokong pilihanmu itu, Anissa. Betul tuh. Mari kita pesan sekali. Rahmat, janganlah asyik bersembang saja. Nanti perut lapar kelas esok pula yang terjejas. Hahaha. Waduh, beneran deh. Tiap kita makan, para tengku ini pasti muncul ya. Kayaknya radar cinta Rahmat kuat banget nih buat deteksi posisi Anissa. Hahaha. Hahaha, bener banget Indra. Ayo Nisa, jangan bengong. Jawab tuh, mumpung disapa Pangeran Malaka lagi. Iya Rahmat, terima kasih. Saya memang lagi lapar sekali. Kebetulan sekali ya pilihan kita sama. Mari silakan pesan juga. Amboi, bukan main sedap lagi hamba tengok kamu orang makan. Adakah nasi kerabu ni benar-benar menepati selera kamu, Anissa? Beta gembira melihat kalian semua nampak begitu berselera sekali. Enak banget Rahmat. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Saya sampai nambah kerupuk nih, soalnya sambalnya juara. Helda saja dari tadi nggak berhenti makan. Lihat tuh. Hahaha. Jangan buka rahasia dong, Nisa. Tapi emang beneran enak, Rahmat. Makasih ya sudah kasih rekomendasi tempat makan seasik ini. Kita jadi berasa warga lokal Malaka nih. Hahaha. Baguslah kalau macam tu. Memang Malaka ni syurga makanan. Beta rasa lepas ni kita kena bawa mereka rasa cendol jam besar pula. Baru lengkap kunjungan ke sini. Hamba belanja macam mana? Wah, kalau Tengku Idris yang traktir, kita nggak bakal nolak. Sikat teman-teman. Makasih ya Tengku, kalian beneran baik banget sama kita. Setuju, minumnya air sirap selasi ini juga seger banget. Suasana kantin jadi makin seru kalau kita kumpul bareng begini. Makasih ya semuanya. Hamba pun seronok. Inilah gunanya pertukaran mahasiswa. Kita berkongsi rasa dan cerita. Mari, jemput habiskan minuman masing-masing sebelum kelas seterusnya bermula. Kegembiraan di meja makan itu pun harus berakhir seiring dengan habisnya hidangan di piring. Indra pun mengajak teman-temannya untuk segera menyelesaikan administrasi makan siang mereka. Namun, kejutan lain telah menanti di meja kasir. Narator Valentino. Ayo teman-teman, jangan cuma kenyang, kita bayar dulu ke kasir. Ridwan, Helda, bawa dompet masing-masing ya. Mbak, meja nomor 10 tadi berapa totalnya? Iya, ayo. Permisi ya Rahmat, Tengku Idris. Kami ke kasir dulu. Loh, siapa mbak yang bayar? Perasaan kami belum ada yang bayar sama sekali. Meja 10. Oh, sudah beres semua mas. Mbak, sudah dibayar lunas tadi sama rombongan Tengku di sebelah sana. Katanya buat menjamu kawan-kawan dari Indonesia. Janganlah bingung, Anissa. Hamba dan kawan-kawan cuma ingin menyantuni tetamu kami dengan cara yang sederhana. Anggaplah ini sebagai sambutan rasmi dari bumi Malaka buat kalian semua. Beta harap kalian semua berpuas hati dengan layanan di sini. Hamba sungguh ikhlas melakukannya. Wah, beneran Tengku? Makasih banyak ya. Kami jadi nggak enak hati nih, baru kenal tapi sudah dijaga begini. Luar biasa memang hospitality orang-orang Malaka.
Terima kasih banyak, Rahmat. Kebaikanmu dan teman-temanmu ini benar-benar menyentuh hati kami. Saya tidak tahu harus membalasnya dengan apa selain ucapan terima kasih yang tulus. Malaka benar-benar istimewa karena kalian. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Anissa diperankan oleh Natasha, Siti memerankan Ibu Anissa, Tengku Rahmat Muhammad Al-Farizi diperankan oleh Alex, Tengku Idris diperankan oleh Rockly, Hendra diperankan oleh Nandes, Helda diperankan oleh Glenn. Selamat mengikuti. Narator Valentino. Keriuhan di meja mahasiswa Indonesia berlanjut hingga butir terakhir makanan mereka. Di tengah gelak tawa yang masih tersisa, Indra mengajak para sahabat untuk segera menuju kasir. Namun, sebuah kemurahan hati yang tak terduga dari seorang bangsawan telah menunggu mereka di sana. Narator Valentino. Aduh, kenyang banget asli. Yuk teman-teman, jangan lupa diri. Ayo kita bayar dulu ke kasir. Ridwan, Helda, dompetnya jangan ketinggalan di meja. Mbak, meja nomor 10 tadi berapa semuanya? Meja 10 ya? Oh, sudah beres semua, Mas. Sudah dibayar lunas tadi sama Tengku Rahmat. Katanya ini hadiah selamat datang buat mahasiswa Indonesia. Janganlah kalian merasa terbeban. Beta cuma ingin kalian merasa dihargai di sini. Anggaplah ini sebagai sedekah dan tanda persaudaraan antara Malaka dan Indonesia. Anissa, Beta harap kamu menikmati santapan tadi. Hamba ikhlas melakukannya. Rahmat, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kebaikanmu ini sungguh menyentuh hati kami semua. Malaka benar-benar terasa sangat ramah karena kehadiranmu. Wah, kalau begini terus dompet kita bisa gemuk nih di Malaka. Makasih banyak ya Tengku Rahmat. Kamu emang pangeran idaman semua orang deh. Hahaha. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Episode Luka di Balik Megahnya Istana menampilkan Natasha, Alex, Valentino, dan Siti. Selamat mengikuti. Beberapa hari telah berlalu sejak badai di istana itu. Namun, mendung seolah tak mau beranjak dari kediaman Datuk Zainal. Tengku Rahmat mengurung dirinya di kamar, enggan menatap dunia, enggan menyentuh makanan, bahkan kuliahnya pun ia tinggalkan. Kesunyian kamarnya menjadi saksi duka yang mendalam. Narator Valentino. Suara ketukan pintu keras. Rahmat, buka pintunya. Nah, ini ayahanda. Berbalik ke arah Maryam. Maryam, lihat apa yang telah kau lakukan. Putra tunggal beta sekarang bagai mayat hidup, berkurung diri tanpa mahu makan dan minum. Puaskah hati kau sekarang? Kau telah menghalau satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Jika terjadi apa-apa pada Rahmat, beta tidak akan sesekali memaafkan kau. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Episode Luka di Balik Megahnya Istana menampilkan Natasha, Alex, Valentino, dan Siti. Selamat mengikuti. Beberapa hari telah berlalu sejak badai di istana itu. Namun, mendung seolah tak mau beranjak dari kediaman Datuk Zainal. Tengku Rahmat mengurung dirinya di kamar, enggan menatap dunia, enggan menyentuh makanan, bahkan kuliahnya pun ia tinggalkan. Kesunyian kamarnya menjadi saksi duka yang mendalam. Narator Valentino. Suara ketukan pintu keras. Rahmat, buka pintunya. Nah, ini ayahanda. Berbalik ke arah Maryam. Maryam, lihat apa yang telah kau lakukan. Putra tunggal beta sekarang bagai mayat hidup, berkurung diri tanpa mahu makan dan minum. Puaskah hati kau sekarang? Kau telah menghalau satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Jika terjadi apa-apa pada Rahmat, beta tidak akan sesekali memaafkan kau.
Sebening Kasih Cinta di Malaka. Episode Luka di Balik Megahnya Istana menampilkan Natasha, Alex, Valentino dan Siti. Selamat mengikuti. Beberapa hari telah berlalu sejak badai di istana itu. Namun, mendung seolah tak mau beranjak dari kediaman Datuk Zainal. Tengku Rahmat mengurung dirinya di kamar, enggan menatap dunia, enggan menyentuh makanan, bahkan kuliahnya pun ia tinggalkan. Kesunyian kamarnya menjadi saksi duka yang mendalam. Narator Valentino. Suara ketukan pintu keras. Rahmat, buka pintunya. Nah, ini ayahanda. Berbalik ke arah Mariam. Mariam, lihat apa yang telah kau lakukan. Putra tunggal beta sekarang bagai mayat hidup, berkurung diri tanpa mahu makan dan minum. Puaskah hati kau sekarang? Kau telah menghalau satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Jika terjadi apa-apa pada Rahmat, beta tidak akan sesekali memaafkan kau. Suara gemetar dan sinis. Ampun Kakanda. Hamba tidak menyangka Rahmat akan selemah ini hanya kerana gadis itu. Hamba cuma mahu menjaga marwah istana. Kakanda, janganlah terus-terusan menyalahkan hamba. Hamba buat semua ini demi kebaikan keluarga kita juga. Hamba tidak mahu keturunan kita tercemar oleh orang luar yang tidak setaraf. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Episode Luka di Balik Megahnya Istana menampilkan Natasha, Alex, Valentino dan Siti. Selamat mengikuti. Kemurkaan di Istana Malaka mencapai puncaknya. Kebencian yang membakar hati Puan Mariam tak lagi tertampung oleh dinding-dinding megah ini. Di depan kamar Rahmat yang sunyi, amarah Datuk Zainal beradu dengan keangkuhan Mariam yang meledak, menghancurkan segalanya, termasuk keheningan yang tersisa. Narator Valentino. Datuk Zainal, cukup Mariam, kesabaran beta sudah sampai ke batasnya. Puan Mariam, Sanibel, suara keras dan centil. Kakanda fikir beta akan diam? Tidak, beta takkan biarkan marwah istana ini dicemari. Suara piring dibanting pecah. Biarlah pecah semuanya seperti hati beta yang Kakanda lukai. Datuk Zainal, suara menggelegar. Berhenti memecahkan barang Mariam. Kau sudah gila karena keangkuhanmu sendiri. Suara gelas pecah. Keluar dari hadapan beta sekarang juga. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Para pelaku, Anissa diperankan oleh Natasha, Tengku Rahmat diperankan oleh Alex, Datuk Zainal diperankan oleh Valentino, Puan Mariam atau Sanibel diperankan oleh Jana. Selamat mengikuti. Narasi oleh Valentino. Kemurkaan di Istana Malaka mencapai puncaknya. Kebencian yang membakar hati Puan Mariam tak lagi tertampung oleh dinding-dinding megah ini. Di depan kamar Rahmat yang sunyi, amarah Datuk Zainal beradu dengan keangkuhan Mariam yang meledak, menghancurkan segalanya, termasuk keheningan yang tersisa. Narator Valentino. Cukup Mariam, kesabaran beta sudah sampai ke puncaknya. Berhenti memecahkan barang-barang di istana ini. Kau sudah gila karena keangkuhanmu sendiri. Keluar dari hadapan beta sekarang juga. Jangan sampai beta hilang pertimbangan. Suara melengking, centil, dan keras. Kakanda ingat beta takut. Tidak, beta takkan biarkan marwah istana ini dicemari oleh budak Jawa itu. Suara piring pecah. Biarlah pecah semuanya. Beta tidak akan mengalah demi perempuan murahan itu. Dasar datuk tak guna. Sebening Kasih Cinta di Malaka. Episode Rahasia di Balik Pintu Dapur. Para pelaku, Anissa diperankan oleh Natasha, Tengku Rahmat diperankan oleh Alex, Datuk Zainal diperankan oleh Valentino, Puan Mariam atau Sanibel diperankan oleh Jana. Selamat mengikuti. Narasi oleh Valentino. Suara pecahan piring di ruang makan merayap hingga ke sudut-sudut paling jauh di istana. Di dapur yang luas, keriuhan mendadak sirna, berganti dengan bisik-bisik ketakutan para pelayan. Mereka menjadi saksi bisu runtuhnya kedamaian keluarga Al-Farizi.
Narator Valentino. Astaga, dengar tidak? Puan Maryam benar-benar murka. Seumur-umur saya kerja di sini, belum pernah Datuk Zainal berteriak sekeras itu. Semuanya gara-gara gadis Indonesia itu ya. Esti, pelankan suaramu, jangan sampai Puan dengar. Tapi iya, kasihan Tengku Rahmat, dia mengurung diri terus di kamar. Sepertinya badai kali ini takkan mudah reda. Istana ini rasanya makin dingin saja. Nursih, Ratmi, sini deh. Gila ya, piring-piring di depan habis semua dibanting Puan Maryam. Saya baru kali ini lihat piring keramik mahal. Istana pecah berhamburan begitu. Serem banget. Iya, Mbak Esi. Aku tadi sampai gemeteran pas mau nganter air ke ruang makan. Datuk Zainal marahnya ngeri banget. Suaranya kayak guntur. Kasihan itu si Neng Anissa. Gadis Jawa kita itu. Mukanya pucat banget pas lari keluar istana tadi. Tega banget Puan Maryam ya. Benar, Nursih. Padahal Anissa itu sopan banget ya. Benar-benar khas orang kita. Puan Maryam emang dari dulu hatinya keras, apalagi kalau soal tahta permaisuri. Tengku Rahmat sekarang kasihan, cuma bisa ngurung diri aja di kamar, nggak mau makan. Kita doain sajalah, semoga ada keajaiban. Rahmat, anakku, sabarlah. Minumlah sedikit air ini. Ayahanda tahu hatimu sedang hancur, namun janganlah kau biarkan tubuhmu tumpas oleh demam ini. Ayahanda ada di sisimu, nak. Lihatlah wajah ayahanda. Ayahanda, hamba nampak Anissa tadi. Dia berlari. Air matanya seperti hujan yang membasahi bumi Malaka. Kenapa Puan Maryam sekejam itu? Anissa tidak salah. Dia permata yang hamba bawa dengan penuh harapan. Hamba rasa gagal menjaganya. Maafkan ayahanda, Rahmat. Kebenaran yang ayahanda sembunyikan selama ini telah menjadi racun dalam istana ini. Ayahanda janji tidak akan ada lagi air mata yang tumpah karena keangkuhan Maryam. Ayahanda akan pastikan Anissa kembali ke istana ini dengan penuh kehormatan. Ayahanda sendiri yang akan menjemputnya. Bonda juga, hamba rindu belayan Bonda Husnul. Bintan terasa sangat jauh sekarang. Ayahanda, adakah kita mampu tegakkan kembali marwah yang telah dirampas? Hamba rasa nafas hamba semakin sesak. Anissa, jangan tinggalkan hamba. Istighfar, Rahmat. Jangan bicara seolah-olah ajal sudah menjemput. Ayahanda akan hantar utusan ke Bintan dan ayahanda sendiri yang akan bersihkan segala kekejaman Maryam. Istana ini akan menjadi milikmu dan Anissa, bukan milik kebencian. Tidurlah anakku. Ayahanda tidak akan kemana-mana. Semuanya akan baik-baik saja. Sebening kasih cinta di Malaka, para pelaku, Anissa diperankan oleh Natasha, Tengku Rahmat Muhammad Al-Farizi diperankan oleh Alex, Datuk Zainal diperankan oleh Valentino, Puan Maryam atau Sanibel diperankan oleh Jannah, Helda diperankan oleh Glenn, Ridwan diperankan oleh Putra. Selamat mengikuti. Rahmat anakku, minumlah ubat ini sedikit. Beta tidak sanggup melihat wajahmu pucat dan menggigil sebegini. Maafkan ayahanda kerana membiarkan duri-duri itu melukai hatimu. Hamba sungguh menyesal. Ayahanda, hamba masih terngiang-ngiang suara piring yang pecah itu. Hamba seolah dengar tangisan Anissa menjauh dari pintu. Adakah dia sudah membenci hamba? Malaka terasa sangat dingin tanpa kehadirannya ayahanda. Hamba rasa sesak. Anissa tidak akan membencimu, nak. Dia punya hati sesuci namanya. Esok selepas matahari terbit, ayahanda sendiri yang akan ke asramanya. Ayahanda akan memohon maaf dan menjemputnya kembali dengan penuh kehormatan sebagai tetamu agung Al-Farizi. Hati hamba perih. Puan Maryam memanggilnya gadis picisan yang tidak setaraf.
Bagaimana hamba mampu menegakkan wajah di hadapan Anissa nanti? Hamba rasa gagal menjaganya. Bawa hamba padanya ayahanda. Hamba ingin mohon ampun. Dengarlah Rahmat, istana ini bukan milik keangkuhan Maryam. Ia adalah warisan darah daging kita. Permaisuri di hati ayahanda adalah bondamu Husnul Mutiara, dan permaisuri di hatimu adalah Anissa. Tidak akan ada yang boleh mengubah itu. Tidurlah, biarkan doa ayahanda memagari mimpimu. Hamba akan jaga kamu. Sebening kasih cinta di Malaka. Para pelaku, Anissa diperankan oleh Natasha, Tengku Rahmat diperankan oleh Alex, Datuk Zainal diperankan oleh Valentino, Puan Maryam atau Sanibel diperankan oleh Jana, Helda diperankan oleh Glenn, Indra diperankan oleh Nandes, Ridwan diperankan oleh Putra, dan saya sendiri, Valentino, sebagai narator. Selamat mengikuti. Di tengah riuh rendah asrama Universitas Malaka, sebuah kekosongan mulai terasa menyesakkan. Anissa, yang biasanya selalu hadir dengan senyum lembutnya, kini tak lagi terlihat batang hidungnya. Kegelisahan mulai merayap di hati para sahabat karibnya dari Indonesia. Narator, Valentino. Indra, Helda, Nani, kalian lihat Anissa enggak? Sudah 3 jam lebih dia belum balik ke asrama sejak bilang mau ke istana bareng Rahmat. HP-nya juga nggak aktif terus. Helda, iya Andra, aku juga bingung. Biasanya Anissa itu selalu kasih kabar kalau telat balik. Perasaan aku nggak enak nih. Apalagi dia kan ke istana ketemu Puan Maryam yang galak itu. Nani, Sid, jangan nakut-nakutin dong Hel. Tapi beneran, Ridwan juga bilang, Rahmat nggak kelihatan di kampus. Ada apa ya sebenarnya? Ridwan, kita tunggu 1 jam lagi. Kalau belum ada kabar, kita harus cari tahu ke istana atau hubungi kawan-kawan Tengku yang lain. Anissa itu tanggung jawab kita bareng di sini.